Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat PPKN di kelas 10. Sebelum kita masuki bab 1, di awal alangkah baiknya kita mengetahui kemana arah mata pelajaran ini menuju. Mata pelajaran PPKN sebagai mata pelajaran wajib di tingkat menengah diharapkan menjadi wahana edukatif dalam pengembangan menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi PPKN ini ditujukan agar memiliki civic confidence, rasa bangga terhadap negara, rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang kemudian akan membentuk civic commitment, komitmen kebangsaan sehingga lahir warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam bidangnya masing-masing, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, arah PPKN ini ditujukan untuk pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter. Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai yang dirangkum dari sosial, budaya, dan agama bangsa itu menjadi fundamen untuk penggerak pendidikan akhlak mulia. PPKN ini belajarnya apa? Ruang lingkup PPKN ada 4 yang kita kenal dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia. Terakhir, Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 10 ini adalah merupakan turunan atau konteksnya dari 4 hal ini. Sebagai contoh, kita nanti di bab 1 akan belajar bagaimana praktik penyelenggaraan negara. Maka turunan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita juga akan belajar tentang wewenang lembaga kementerian atau hubungan pusat dan daerah itu dilandasi dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Atau kita belajar tentang wawasan Nusantara itu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan integrasi nasional dan ancaman terhadap negara itu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 hal ini adalah yang melingkupi semua materi yang akan kita pelajari dalam PPKN. Kemudian penilaian ke depan seperti apa? Jadi penilaian ini tidak berbasis tes semata. Ada 3 hal. Pertama adalah dari sikap, kedua dari pengetahuan, kemudian ketiga dari keterampilan. Nilai sikap meliputi nilai sikap spiritual dan sikap sosial, seperti sikap kehadiran, ketaatan, kesantunan, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian nilai keterampilan nanti bisa dalam bentuk praktik atau proyek dan portofolio tergantung dari materi apa yang kita pelajari. Dan yang pasti setiap pertemuan nanti ada post-test harian, kemudian nanti ke depan ada kuis atau penugasan, di tengah semester ada ujian tengah semester, dan terakhir adalah UKK. Jadi penilaiannya bersifat komprehensif. Rencana pembelajaran di kelas 10 ini dibagi 2 semester. Semester
16 minggu, semester 2 pun demikian, yang terdiri dari 7 bab. 4 bab pertama itu akan dipelajari di semester 1, yaitu bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian bab 2, ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesudah 2 bab ini kita akan UTS, kemudian lanjut di bab 3, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan terakhir di semester 1 adalah terkait dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Bab 5 kita akan masuk di semester 2 terkait dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah 2 bab ini UTS, dan terakhir bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk di bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara, dibagi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah yang hari ini kita akan pelajari, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita masuk di materi hari ini terkait dengan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bicara kekuasaan, kita cenderung berpandangan terhadap kekuasaan presiden. Padahal itu hanya salah satu saja dari kekuasaan yang ada. Presiden adalah kekuasaan eksekutif. Ada lagi kekuasaan-kekuasaan yang lain yang itu dibagi secara jelas untuk penyelenggaraan pemerintahan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dihendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian matikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Kemudian, bagaimana macam-macam kekuasaan negara? Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, kedua eksekutif, dan ketiga kekuasaan federatif. Legislatif itu apa? Legislatif ini terkait dengan undang-undang, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kalau legislatif itu lembaganya Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif ini lembaganya Kepresidenan dan Kementerian beserta turunannya. Ada juga kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Tapi kemudian Montesquieu sedikit merevisi terkait dengan apa yang dilakukan oleh John Locke, yang sama membagi kekuasaan dalam 3 hal yang disebut dengan trias politika. Pertama adalah kekuasaan legislatif untuk membuat dan membentuk undang-undang, kedua kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga adalah yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kekuasaan federatif menurut John Locke itu dimasukkan di dalam kekuasaan eksekutif, dan ditambahkan satu lagi kekuasaan yudikatif untuk mempertahankan dan mengadili. Maka yudikatif ini terkait dengan kekuasaan yang berkait dengan hukum atau kehakiman. Di sana ada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Konsep pembagian kekuasaan.
Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan yang seperti di Amerika Serikat, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan seperti di negara kita ini, memang dibagi-bagi di dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Jadi, satu sama lain dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Horizontal itu berarti mendatar, artinya kekuasaannya sama tingginya. Kalau kekuasaan vertikal berarti sifatnya ke atas. Apa itu kekuasaan horizontal dan apa itu kekuasaan vertikal? Kekuasaan horizontal dibagi ke dalam lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangannya sendiri. Tapi sekali lagi, karena kita menganut pembagian kekuasaan, maka lembaga-lembaga yang ada ini bisa berkoordinasi dan bekerjasama. Ada 5 pembagian kekuasaan secara horizontal. Pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR ini kita tahu adalah terdiri dari unsur DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Konstitutif itu yang pertama. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden di Indonesia itu selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sekarang ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Ini terkait dengan pemeriksaan atau atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UD 45. Nah, kemudian bagaimana kekuasaan secara vertikal? Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Maka kita tahu ada pemerintah pusat, kemudian pemerintahan daerah yang dibagi menjadi 2, ada pemerintah provinsi atau Pemprov, dan yang kedua adalah pemerintah kota atau kabupaten, Pemkot atau Pemkab. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas desentralisasi ini adalah asas dekonsentrasi kekuasaan, artinya hal-hal
tidak semuanya diurus oleh pusat. Ada hal-hal yang sifatnya operasional itu diurus oleh pemerintahan daerah. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, baik itu provinsi dan kabupaten kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkait dengan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian materi yang pertama terkait dengan konsep pembagian kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.